Teman-teman, hari ini rakyat turun ke DPR. Mereka ingin bicara, ingin didengar, tapi pintu parlemen tetap tertutup. Sayangnya yang terjadi bukan dialog, tapi bentrokan. Sipil berhadapan dengan polisi, sesama anak bangsa diadu, sementara wakil rakyat yang mestinya turun justru diam. Bahkan beberapa memilih kabur ke luar negeri. Bahkan Bapak Presiden yang alih-alih membuat keputusan malah memberikan himbauan yang mengalihkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Pak, kami harap ketegasan dan keberanian Bapak. Semoga Allah menjaga Bapak jikalau memang Bapak mau bertindak. Teman-teman, saya teringat dahulu Nabi Muhammad SAW pernah membeli seekor unta dengan kurma. Tapi ketika kurmanya habis dimakan dan disedekahkan keluarganya, beliau tak bisa membayar. Pemilik unta itu marah karena kecewa, bahkan menuduh Nabi SAW berkhianat. Sahabat pun geram, tapi Nabi yang bijak ini menenangkan, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, karena orang yang punya hak itu berhak untuk bicara. Nah, untuk para DPR, renungkan dong. Nabi saja mau mendengar, bahkan ketika rakyatnya menuduh beliau dengan kasar. Karena beliau tahu orang yang merasa haknya diambil, meski ucapannya keras, tetap berhak menyampaikan suara. Itulah adab sejati dalam kepemimpinan. Mendengar, bukan membungkam. Nah, sekarang coba kita lihat. Rakyat tertekan dengan pajak, harga naik, kerja sulit, lalu DPR justru ditambah gajinya, bahkan joget-joget yang nggak pantas. Ketika rakyat protes, mereka tidak ditemui. Polisi dijadikan tameng, sipil dipukul sipil, anak bangsa dihadapkan dengan anak bangsa, sementara wakil rakyat dan penguasa alih-alih memberi keputusan, hanya melempar himbauan. Nah, inikah demokrasi? Ingat Pak, ketika pintu dialog ditutup, maka jalanan akan menjadi ruang sidang rakyat. Dan terakhir, untuk Anda-Anda yang duduk di pemerintahan sana, please jangan buru-buru menyalahkan rakyat yang berteriak. Nabi saja sudah mengingatkan, inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak untuk bicara. Yang seharusnya kita tuntut adalah para wakil rakyat yang menutup telinga dan para pemimpin yang hanya memberi janji tanpa solusi. Demokrasi bukan sekedar kursi, tapi keberanian dan suara hati.